Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan kembali membahas salah satu perusahaan yang sebelumnya Pak Guru sudah pernah bahas, namun yang menarik retailnya sudah mulai pintar di perusahaan ini. Oke, langsung saja nama perusahaannya, kodenya dulu ya. Nah, kodenya itu FIRE, ini Pak Guru sudah ambil tadi ya. Nama perusahaannya yaitu PT Alpha Energi Investama Tbk. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Perusahaan ini waktu itu Pak Guru bahas setelah kenaikan 2 kali. Itu Pak Guru mengatakan bahwa ada potensi naik ketika investor besarnya menginginkan hal itu. Dan ternyata setelah mengalami kenaikan sedikit baru langsung dibanting lagi. Kemudian sekarang dinaikkan lagi seperti itu, diborong kanan lagi. Nah, apakah perusahaan ini masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi karena ini harganya sudah naik luar biasa ya. Dari 50 sekarang sudah ke harga 185 hampir 200-an. Ini sudah lebih dari 100%, 150% seperti itu. Lebih ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin lihat aksi dari investor besarnya dan investor semi retailnya. Nah, tapi sebelum itu, Pak Guru ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk yang ingin uh, mendukung channel ini bisa klik subscribe ya. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi video terbaru yang Pak Guru upload seperti itu. Kemudian satu lagi, Pak Guru tekankan kembali bahwasanya video ini bersifat video ini bersifat edukasi, bukan bersifat rekomendasi seperti itu. Dan bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke data broker summary-nya. Nah, di sini Pak Guru sudah ambil tadi kodenya FIRE, kemudian kita sudah lihat di hari ini ya, kita show. Nah, ternyata di sini yang menarik adalah ketika kenaikan di perdagangan hari Jumat hari ini, itu investor retailnya beli ya, beli dalam jumlah yang sangat besar. Di sini retail-retail pada beli di pucuk ya, pada beli di pucuk karena mungkin di sini naik tidak beli, kemudian turun, setelah itu naik baru belinya di pucuk. Nah, retailnya pintar ya, sekali lagi retailnya sudah mulai pintar untuk menyenangkan investor besar seperti itu. Retailnya pintar untuk menyenangkan investor besar. Nah, apakah harga sahamnya bisa naik lagi? Tentu saja. Ya, ada potensi naik lagi dan ada juga potensi turun. Kembali lagi, tapi kalau kita lihat dari data ini, ya, investor semi retailnya sudah buang barang, sudah jualan. Yang beli investor retail. Nah, kalau kita lihat di sini, ya bisa saja di perdagangan hari Senin nanti investor semi retailnya markup lagi, setelah itu baru guyur lagi seperti itu. Atau pagi-pagi langsung guyur, turun lagi, retail-retail panik, cut loss, kemudian baru dibeli, kemudian naikkan lagi seperti itu. Borong lagi sahamnya, setelah itu mereka untung lagi seperti itu. Jadi retail yang ada di sini retail yang pintar, pintar untuk menyenangkan investor besar. Jadi kalau investor besar itu senang, ya tentu mereka akan berpotensi untuk kembali menggerakkan harga sahamnya dan kita bisa memanfaatkan itu tentunya. Yang ngerti ya, seperti itu. Karena investor retail ya habis beli berdoa. Kalau retail-retail pintar, kemudian mengarungi atau berhasil istilahnya membuat atau mengambil keuntungan yang begitu besar dari investor besarnya dan investor besarnya untung kecil, tentu itu yang akan membuat investor besarnya tidak senang. Dan mungkin setelah mereka merasa bahwa tidak mendapatkan keuntungan yang besar, mereka akan cenderung membiarkan saja harga sahamnya seperti itu. At least kita sebagai retail adalah orang-orang yang memanfaatkan, sekali lagi memanfaatkan aksi investor besar ketika menggerakkan harga.
Tanpa mereka kita tidak bisa untung besar, apalagi untung 100%. Seperti itu. Di sini mungkin kita lihat, kalau kita berpikir ini kenaikannya sudah hampir 150-an persen lebih ya, sudah 150% lebih. Nah, kita mungkin berpikir kalau investor retail yang beli di bawah masih hold sekarang itu untungnya gede banget. Tapi kalau yang investor besarnya atau semi retailnya di sini belum tentu mereka untung 100%. Karena harus ada akun-akun yang digunakan untuk istilahnya mengganjal seperti itu, yang menjaga harga supaya tidak jatuh, kemudian terpaksa membeli barang yang tidak mereka inginkan sebenarnya. Dan itu ketika investor retail sudah pintar. Jadi ketika naik dihajar investor besarnya. Kalau ini misalkan retail-retail yang sudah beli di bawah kemudian langsung hajar kiri di atas ini, ya di hari Senin misalkan langsung hajar kiri, tentu akun-akun dari investor semi retailnya atau investor besarnya terpaksa membeli di harga atas, dan itu harus buat dulu harga sahamnya jatuh. Setelah itu mereka average lagi di bawah, baru mereka markup lagi, jualan lagi seperti. Endingnya tetap investor besar akan selalu berusaha untuk dapat untung. Mereka pasti akan untung. Seperti itu, kecuali ada kejadian-kejadian yang mungkin menyangkut perusahaan yang istilahnya ada investor besar yang tidak bisa bekerja sama, tidak bisa sportif, ya, tidak bisa saling membantu, saling mengkhianati. Nah, itu bisa menyebabkan investor besar juga rugi seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka ketika mereka berkolaborasi dengan sangat baik, ya untungnya mereka tetap akan untung. Kitalah retail yang tidak mengerti, yang tidak paham dengan aksi mereka, dengan algoritma pola pikir mereka, yang akan yang merasakan kerugian seperti itu. Oke, jadi itu saja dari data ini ya. Sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, ini perusahaan Fire ya. Ini dari datanya tidak terlalu banyak berubah dengan yang sebelumnya ya. Walaupun di sini sudah diupdate terbaru, tapi tidak banyak mengalami perubahan. Kepemilikannya juga Aris Munandar dengan Asabri. Itu kepemilikan investor besarnya masing-masing 36% dan 23% seperti itu. Ini juga investor semi retailnya ya tidak terlalu banyak perubahan sih. Anda bisa lihat di sini di bulan September 19,4, Oktober menjadi 18,9 karena mereka keluar seperti itu. Jadi ini tidak terlalu banyak perubahan ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. See you next time.